semuanya, perkenalkan nama saya Bernardine Novika Bere dengan NPM 22240027 dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Timur. Nah, di sini saya akan mereview sedikit materi dalam buku Teori Pengembangan Organisasi oleh Profesor Dr. Sondang P. Siagian, MPA. Pada kesempatan yang berharga ini, kita akan menelusuri dan mengupas tuntas pemikiran besar dari salah satu tokoh manajemen terkemuka Indonesia yang karya tulisnya telah menjadi rujukan utama bagi para pelajar, akademisi, maupun para pemimpin organisasi di seluruh negeri. Beliau adalah Bapak Prof. Dr. Sondang P. Siagian dan karya besar yang akan kita bahas secara mendalam berjudul Teori Pengembangan Organisasi. Nah, bagi Anda yang berkecimpung di dunia kerja, memimpin sebuah kelompok, atau sedang mempelajari bagaimana sebuah institusi bisa bertahan lama dan terus maju, materi ini adalah fondasi yang wajib Anda pahami. Nah, dalam pandangan Siagian, organisasi bukan sekedar wadah, bukan sekedar bangunan, bukan sekedar kumpulan aturan tertulis. Organisasi dipandang sebagai sebuah sistem yang hidup, bernapas, dan harus tumbuh. Jika berhenti berkembang, maka sesungguhnya organisasi sudah mulai mati, meskipun secara fisik masih berdiri. Selama kurang lebih 15 menit ke depan, saya akan membahas secara rinci, mulai dari definisi hakikat pengembangan organisasi, tujuan-tujuan mulia yang ingin dicapai, prinsip-prinsip yang menjadi pegangan, ruang lingkup pekerjaannya, hingga langkah-langkah praktis dan sistematis yang harus ditempuh agar upaya pengembangan tersebut tidak sia-sia dan memberikan hasil nyata. Nah, mari kita siapkan diri, renungkan setiap poin-poin yang disampaikan, dan mari kita mulai perjalanan memahami bagaimana organisasi yang sehat, kuat, produktif menurut pandangan sang maestro manajemen Indonesia, yaitu Bapak Prof. Sondang P. Siagian. Materi yang pertama itu hakikat pengembangan organisasi menurut Sondang P. Siagian. Nah, kita mulai pembahasan ini dengan memahami inti atau hakikat dari apa yang dimaksud dengan pengembangan organisasi. Menurut Prof. Sondang P. Siagian, pengembangan organisasi adalah upaya terencana, terstruktur, sistematis, dan berkelanjutan yang dilakukan oleh pemimpin dan seluruh anggota organisasi untuk meningkatkan efektivitas kerja serta kesehatan organisasi secara menyeluruh melalui perbaikan struktur, sistem, dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Di sini, mohon perhatikan baik-baik definisi ini. Ada kata kunci yang sangat penting di sini, yaitu terencana dan berkelanjutan. Nah, artinya pengembangan organisasi itu bukanlah tindakan kebetulan, bukan pula reaksi terburu-buru saat organisasi sedang dalam masalah besar. Pengembangan adalah sebuah program yang sudah dipikirkan matang-matang, dirancang dengan strategi yang jelas, dan dilaksanakan secara bertahap serta terus-menerus. Mengapa harus terus-menerus? Karena lingkungan di luar organisasi selalu berubah. Teknologi berubah, selera masyarakat berubah, peraturan pemerintah berubah, dan persaingan pun semakin ketat. Jika organisasi berhenti mengembangkan diri, maka ia akan tertinggal jauh dan lama-kelamaan akan tersisih. Nah, Siagian juga menekankan bahwa pengembangan organisasi tidak hanya berbicara soal struktur atau bagian organisasi saja. Pengembangan organisasi menyentuh dua aspek utama yang tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Aspek pertama itu aspek struktur dan sistem. Struktur organisasi ibarat kerangka tubuh manusia. Jika kerangkanya bengkok, terlalu kaku, atau justru terlalu longgar, maka tubuh itu akan sulit bergerak lincah. Maka struktur harus diatur sedemikian rupa sehingga pembagian tugas jelas, alur wewenang tidak berbelit-belit, dan jalur komunikasi berjalan lancar dari atas ke bawah maupun sebaliknya. Sistem kerja pun harus mendukung, prosedur harus sederhana namun akurat. Nah, yang kedua itu, dan ini yang paling penting ditekankan Siagian, adalah aspek sumber daya manusia. Di sini, sehebat apapun struktur yang dibuat, secanggih apapun teknologi yang dibeli, sempurna apapun aturan yang disusun, semuanya tidak akan berarti apa-apa jika manusia tidak mampu, tidak mau, atau tidak memiliki sikap kerja yang baik. Manusia adalah penggerak roda utama organisasi. Maka pengembangan organisasi pada hakikatnya adalah juga pengembangan manusia-manusia di dalamnya. Jadi secara sederhana, hakikat pengembangan organisasi adalah usaha sadar untuk menyesuaikan diri dengan perubahan zaman agar organisasi tetap relevan, tetap mampu mencapai tujuannya, dan tetap memberikan manfaat bagi lingkungannya. Materi yang kedua yaitu tujuan pengembangan organisasi. Selanjutnya, kita masuk ke poin yang kedua, yaitu tujuan mengapa pengembangan organisasi itu harus dilakukan. Bagi Siagian, melakukan pengembangan tanpa mengetahui
Tujuannya sama saja dengan berjalan tanpa arah. Berdasarkan pemikirannya, setidaknya ada 5 tujuan utama yang ingin dicapai melalui program pengembangan organisasi, dan kelima tujuan ini saling berkaitan erat. Tujuan yang pertama itu meningkatkan efektivitas dan efisiensi. Ini adalah tujuan paling dasar namun paling penting. Apa bedanya efektif dan efisien? Efektivitas berhubungan dengan hasil. Sebuah organisasi dikatakan efektif jika ia mampu mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Kalau tujuannya belum tercapai, berarti belum efektif, tidak peduli seberapa keras pun orang bekerja. Sedangkan efisiensi berhubungan dengan cara dan biaya. Efisien artinya mencapai tujuan tersebut dengan cara yang paling tepat, paling hemat waktu, paling hemat tenaga, dan paling hemat biaya. Jadi intinya, ingin organisasi yang hasilnya tepat sasaran, tetapi cara kerjanya tidak boros sumber daya. Tujuan yang kedua yaitu untuk meningkatkan kualitas kinerja individu dan kelompok. Organisasi terdiri dari individu-individu yang bergabung dalam kelompok atau tim. Kinerja organisasi adalah gabungan dari kinerja semua orang di dalamnya. Pengembangan bertujuan agar setiap individu memahami tugasnya, memiliki kemampuan teknik yang mumpuni, dan memiliki semangat kerja tinggi. Selain individu, kerja sama antar kelompok juga ditingkatkan. Seringkali kinerja organisasi buruk bukan karena orangnya bodoh atau malas, tapi karena mereka tidak bisa bekerja sama. Pengembangan organisasi bertujuan untuk memastikan kerjasama tim berjalan dengan harmonis. Yang ketiga itu memperbaiki dan meningkatkan hubungan antar bagian. Nah, dalam organisasi besar, sering terjadi apa yang kita sebut silo atau tembok pemisah antar departemen. Bagian produksi merasa lebih penting daripada bagian pemasaran atau bagian keuangan terasa paling berkuasa. Akibatnya muncul perselisihan, kesalahpahaman, dan sulitnya koordinasi. Nah, Siagian juga menegaskan tujuan pengembangan organisasi adalah meruntuhkan tembok-tembok ini, membangun rasa persatuan, menciptakan komunikasi yang terbuka, dan menyadarkan semua pihak bahwa mereka adalah satu kesatuan sistem. Masalah satu bagian adalah masalah semua bagian. Tujuan yang keempat itu meningkatkan kemampuan beradaptasi dan daya tahan. Dunia luar organisasi itu sangat dinamis. Apa yang dilakukan hari ini belum tentu laku besok. Apa yang menjadi aturan hari ini bisa berubah minggu depan. Jika organisasi kaku, tertutup, dan menolak perubahan, ia akan mudah runtuh saat menghadapi krisis atau tantangan baru. Nah, pengembangan organisasi bertujuan membuat organisasi menjadi luwes, peka terhadap perubahan, dan cepat merespon peluang maupun ancaman yang datang dari lingkungan luar. Organisasi yang tangguh adalah organisasi yang biasa menyesuaikan diri tanpa kehilangan jati dirinya. Nah, tujuan yang kelima itu meningkatkan kesejahteraan dan kepuasan kerja anggota. Ini tujuan yang sering kali dilupakan, namun sangat ditekankan oleh Siagian. Organisasi ada untuk dirinya sendiri. Organisasi dibentuk oleh manusia, dijalankan oleh manusia, dan untuk kepentingan manusia. Maka keberhasilan pengembangan organisasi juga diukur dari apakah orang-orang di dalamnya merasa senang bekerja, merasa aman, merasa dihargai, karir mereka berkembang, dan kesejahteraan hidup mereka meningkat. Jika organisasi maju pesat, tapi karyawannya menderita, sesungguhnya pengembangan itu gagal karena tidak berkelanjutan. Yang ketiga itu prinsip dasar-dasar pengembangan organisasi. Setelah kita pahami tujuannya, kita beralih ke aturan mainnya. Agar pengembangan organisasi berjalan sesuai harapan dan tidak menimbulkan kekacauan, Sondang P. Siagian merumuskan 5 prinsip dasar yang wajib dipegang teguh oleh setiap pemimpin dan pengelolaan organisasi. Nah, prinsip ini ibarat petunjuk penunjuk arah. Yang pertama itu prinsip kesatuan arah. Segala bentuk kegiatan perubahan atau program pengembangan apapun namanya harus selalu mengacu pada visi, misi, dan tujuan dasar organisasi. Di sini jangan sampai kita membuat program perubahan yang justru bertentangan dengan arah organisasi. Misalnya, visi organisasi adalah menjadi pelayanan publik yang sangat cepat dan murah, tetapi program pengembangannya malah membuat aturan yang berbelit-belit dan biaya mahal. Itu melanggar prinsip kesatuan arah. Semua usaha pengembangan harus mengerucut ke satu titik yang sama, yaitu kemajuan organisasi sesuai cita-cita pendiriannya. Prinsip yang kedua itu prinsip partisipasi. Ini prinsip yang sangat penting, di mana pengembangan organisasi bukanlah proyek segelintir orang, bukan tugas pemimpin saja, dan bukan tugas tim khusus semata. Pengembangan adalah tanggung jawab bersama, mulai dari pemimpin tertinggi hingga staf pelaksana paling bawah yang harus dilibatkan. Mengapa? Karena orang yang terlibat dalam
penyusunan rencana akan merasa memiliki rencana tersebut dan akan berusaha keras agar rencana itu berhasil. Jika perubahan dipaksakan dari atas tanpa mendengarkan aspirasi bawah, biasanya akan muncul penolakan perlawanan, diam-diam, atau rasa enggan mendukung. Partisipasi menumbuhkan rasa tanggung jawab dan rasa memiliki. Yang ketiga itu prinsip kesinambungan. Ingat, pengembangan organisasi itu tidak punya titik akhir. Prinsip ini mengajarkan kita bahwa pengembangan adalah proses berlanjut, berkesinambungan, dan berlangsung seumur hidup organisasi. Tidak ada istilah sudah selesai dikembangkan. Hari ini kondisi organisasi sudah baik, belum tentu besok masih cukup baik untuk menghadapi tantangan baru. Apa yang dianggap modern hari ini bisa saja sudah usang 2 tahun lagi. Maka kegiatan evaluasi dan pembinaan harus terus dilakukan berulang-ulang dan semakin disempurnakan dari waktu ke waktu. Yang keempat, prinsip sistemik. Organisasi adalah satu sistem yang utuh yang saling berkaitan. Dalam sebuah sistem, perubahan pada satu bagian pasti akan berdampak pada bagian lain. Misalnya kita mengubah sistem kerja di bagian produksi agar lebih cepat, tapi kita lupa menyiapkan bagian pengadaan bahan baku dan bagian pemasaran. Nah, di sini akibatnya barang jadi menumpuk karena bahan baku tidak lancar atau tidak ada yang membeli. Itu karena kita melihatnya secara terpisah, bukan secara sistemik. Prinsip ini menuntut kita merencanakan perubahan secara menyeluruh, memikirkan dampak ke segala arah dan memastikan keseimbangan antara bagian yang terjadi. Kelima, prinsip efisien dan efektivitas. Prinsip ini menekankan aspek rasionalitas dan manfaat. Setiap langkah pengembangan harus diperhitungkan nilai gunanya dibandingkan dengan biaya, waktu, dan tenaga yang dikeluarkan. Jangan sampai kita melakukan perubahan besar-besaran, menghabiskan biaya jutaan rupiah, namun hasilnya tidak ada yang berubah, berarti atau manfaatnya jauh lebih kecil daripada pengeluarannya. Di sini, pengembangan harus memberikan nilai tambah yang nyata. Segala sesuatu yang harus dilakukan bermanfaat dan tidak boros. Materi yang keempat itu membahas tentang ruang lingkup pengembangan organisasi. Sekarang kita masuk bagian apa saja yang sebenarnya dikembangkan. Menurut pandangan Siagian, ruang lingkup pengembangan organisasi mencakup 3 aspek besar yang saling melengkapi. Ketiga aspek ini harus berjalan beriringan, tidak boleh ada yang ditinggalkan. Aspek yang pertama itu pengembangan struktur organisasi. Struktur organisasi adalah kerangka yang menunjukkan pembagian kerja, wewenang, dan hubungan antara unit. Nah, di sini pengembangan berarti kita meninjau kembali apakah struktur yang ada sekarang masih cocok dengan ukuran organisasi. Masih jelas pembagian tugasnya dan masih cukup sederhana. Tujuannya adalah menghilangkan tumpang tindih pekerjaan, memperjelas garis perintah, dan mempersingkat jalur komunikasi. Nah, struktur yang baik adalah struktur yang ramping namun padat, tidak berbelit-belit, dan membuat alur kerja menjadi lancar. Yang kedua itu pengembangan sumber daya manusia. Ini adalah ruang lingkup yang paling luas dan paling krusial. Seperti yang sering dikatakan oleh Siagian, faktor manusia adalah faktor penentu keberhasilan setiap upaya pengembangan organisasi. Di sini menjelaskan bahwa pengembangan mencakup pendidikan, pelatihan, keterampilan teknis, pelatihan kemampuan manajerial bagi pemimpin, pembinaan sikap, pembentukan budaya kerja positif, hingga pengembangan karir. Kita tidak hanya mengajari mereka cara bekerja, tapi juga mengubah pola pikir dan perilaku agar lebih disiplin, inisiatif, dan bertanggung jawab. Manusia yang berkualitas akan mampu mendayagunakan struktur dan sistem apapun dengan maksimal. Yang ketiga itu pengembangan sistem, metode, dan prosedur kerja. Aspek ketiga ini berkaitan dengan cara bekerja. Di sini, kita akan mengkaji dan menyempurnakan cara-cara, aturan, metode, teknologi, dan alat bantu apa saja yang digunakan dalam operasional sehari-hari. Apakah prosedur yang ada sekarang terlalu panjang? Apakah teknologi yang dipakai sudah ketinggalan zaman? Apakah cara pengambilan keputusan terlalu lambat? Pengembangan sistem berarti kita mencari cara kerja yang lebih baru, lebih cepat, lebih tepat, dan lebih teratur agar pekerjaan bisa berjalan tertib dan terkontrol dengan baik. Ketiga aspek ini, struktur, manusia, dan sistem harus berjalan beriringan. Memperbaiki struktur tapi mengabaikan manusia hasilnya nol. Memperbaiki sistem tapi struktur organisasinya berantakan hasilnya juga nol. Keseimbangan inilah adalah kuncinya. Yang kelima itu tahapan atau langkah pengembangan organisasi. Setelah kita tahu apa saja yang dikembangkan, pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara melakukannya? Prof. Siagian merumuskan tahapan sistematik yang harus dilakukan secara berurutan. Ini adalah panduan langkah demi langkah agar pengembangan tidak dilakukan secara asal-asalan. Ada 5 tahapan utama.
tahapan yang pertama itu pengenalan masalah. Ini adalah langkah awal. Kita tidak bisa mengembangkan organisasi jika kita tidak tahu apa yang salah atau apa yang kurang. Tahap ini dimulai dari kesadaran adanya kesenjangan antar kondisi yang ada sekarang dengan kondisi yang diharapkan. Kita harus bertanya di bagian mana kinerja kita menurun, mengapa biaya membengkak, mengapa karyawan banyak yang keluar, mengapa pelanggan mengeluh. Pengenalan masalah yang tepat adalah tengah dari penyelesaian masalah. Di tahap ini, kita baru mengidentifikasi gejala-gejalanya saja, belum masuk ke penyebabnya. Yang kedua itu diagnosa dan analisis masalah. Setelah masalah diketahui, tahap selanjutnya adalah mencari tahu akar penyebabnya secara objektif dan mendalam. Di tahap ini, kita menggali informasi sedalam-dalamnya. Apakah masalahnya muncul karena struktur organisasi yang kaku, karena kurangnya kemampuan karyawan, karena sistem yang rumit, atau karena alat kerja yang tidak memadai? Seringkali kita salah mengobati penyakit karena salah mendiagnosa. Misalnya, karyawan dianggap malas, padahal sebenarnya mereka tidak paham cara kerja yang benar. Analisis harus jujur, terbuka, dan melihat dari berbagai sisi agar penyebab utamanya benar-benar ditemukan. Tahap yang ketiga itu perencanaan pengembangan. Setelah tahu masalah dan penyebabnya, barulah kita menyusun rencana tindakan. Di tahap ini dirumuskan strategi dan program kerja yang rinci. Isinya meliputi apa tujuan khusus yang ingin dicapai, apa langkah-langkah konkretnya, siapa yang bertanggung jawab mengerjakannya, berapa biaya yang dibutuhkan, kapan dimulai dan kapan selesai, serta metode apa yang akan dipakai. Rencana harus dibuat sejelas mungkin, terukur dan disepakati bersama agar tidak terjadi keraguan-raguan saat pelaksanaan nanti. Tahap keempat itu pelaksanaan rencana pengembangan. Ini tahap penerapan di lapangan, tahap yang paling berat tantangannya. Di sini, rencana yang indah di atas diuji kemampuannya. Peran pemimpin sangat besar di tahap ini, bukan hanya memberi perintah, tetapi memotivasi, mengarahkan, memfasilitasi, dan memecahkan masalah yang muncul saat jalan. Tantangan terbesar biasanya adalah penolakan atau ketidaksiapan anggota organisasi terhadap perubahan, maka komunikasi yang intensif sangat dibutuhkan. Anggota harus diberi pemahaman bahwa perubahan ini demi kebaikan bersama, bukan untuk menyusahkan. Pelaksanaan harus berjalan konsisten sesuai rencana, namun tetap luwes jika perlu penyesuaian kecil. Tahap kelima itu pemantauan, pengawasan, dan evaluasi, di mana ini tahap terakhir. Banyak organisasi gagal di sini sudah merencanakan bagus, sudah melaksanakan tapi lupa mengecek hasilnya. Padahal tahap ini sangat penting. Selama proses berjalan maupun setelah selesai harus ada pemantauan. Apakah jalannya sesuai rencana, apakah ada hambatan tak terduga, dan yang paling krusial adalah evaluasi hasil. Apakah tujuan yang ditetapkan sudah tercapai, apakah ada perubahan yang lebih baik, apakah manfaatnya sudah terasa. Jika hasilnya belum memuaskan, kita harus kembali ke tahap awal, mencari apa yang salah dan melakukan perbaikan. Evaluasi menjadi masukan berharga untuk program pengembangan di masa mendatang. Nah, masuk yang terakhir itu kesimpulan. Sampai di sini kita telah membahas seluruh isi pemikiran Sondang P. Siagian mengenai teori pengembangan organisasi. Sebagai penutup, mari kita tarik benang merah dan semua yang telah kita bahas. Pemikiran Sondang P. Siagian mengajarkan kita satu hal yang sangat mendasar, bahwa organisasi yang baik, sehat, dan tangguh adalah organisasi yang tidak pernah merasa cukup dengan kondisinya saat ini. Organisasi yang mau belajar dan berani berubah. Pengembangan organisasi bukanlah pilihan tambahan, melainkan sebuah keharusan mutlak jika kita ingin organisasi tetap bertahan hidup, tumbuh, mampu bersaing di tengah arus perubahan zaman yang sangat cepat ini. Inti dari ajaran beliau adalah keseimbangan. Kita boleh dan harus memperbaiki struktur, menyempurnakan sistem, dan memodernisasi metode kerja. Namun, kita tidak boleh sedetik pun melupakan pengembangan manusia. Karena pada akhirnya, di balik keberhasilan besar sebuah organisasi, pasti ada manusia-manusia berkualitas yang mengelolanya. Dan ingatlah selalu, organisasi ada untuk manusia. Maju mundurnya organisasi sangat bergantung pada kualitas manusia yang ada di dalamnya. Demikian pembahasan mendalam kita mengenai teori pengembangan organisasi menurut Prof. Dr. Sondang P. Siagian. Semoga materi ini menambah wawasan, menjadi bekal ilmu dan inspirasi bagi Anda dalam membangun organisasi yang semakin maju dan bermanfaat. Terima kasih banyak telah menyimak materi ini sampai selesai. Sampai jumpa di lain hari. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.